Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surat Al-Asr. Yang lalu sudah dibahas tentang dua makna dari Al-Asr. Yang pertama, wal asri maknanya demi sholat asar. Wakila di antara makna Al-Asr yang kedua, innal asra huwa az-zaman. Bahwa asar itu maknanya az-zaman atau waktu yang kita zaman, waktu itu sama. Wa hadza huwa al-ashah. Makna ini yang lebih benar daripada makna yang pertama yaitu salat asar. Aqsamallahu ta'ala bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asar lima yaqa'a fihi minal ikhtilafil ahwal. Disebabkan karena apa yang terjadi pada asar itu bermacam-macam dan berbeda-beda tentang keadaan. Wa taqallubatil umur dan berganti-gantinya perkara. Itu harus melalui asar. Wa mutadawalatul ayyam, bergantian hari, itu juga asar. Bainan nas yang dilalui oleh manusia. Manusia sendiri itu kumpulan dari asar. Nah, yang setiap hari asarnya dikurangi, ya. Manusia itu kumpulan asar, setiap hari asar itu dikurangi pada orang itu. Wa ghairu dzalika mimma huwa musyahidun fil hadir. Dan berbagai kejadian yang bisa disaksikan di alam nyata ini. Wa muttahidatsun anhu fil ghaib. Dan juga apa yang terjadi yang tidak nampak. Fal asru, maka asr itu huwa zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman itu karena ada perkara penting padanya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka yang disumpahi tersebut, makhluk tersebut ada perkara besar. Wattini wazzaitun. Dan yang bersumpah dengan waktu ini banyak. Wal asri, wadduha, wal laili idza saja, dan seterusnya. Nah, fal asru huwa az-zamanu. Asr itu adalah zaman alladzi ya'isuhu al-khalqu. Yang makhluk itu hidup harus menggunakan asr. Wa tahtalifu awqatuhu, dan berganti-ganti waktunya. Syiddatun warkhaun. Manusia di dalam menjalani hidup, di dalam menjalani asar itu akan berganti-ganti antara sumpek, lapang, nah, gerisah, tenang, itu pergantiannya. Isinya dari asar. Nah, waharaban wasalaman, kadang ada perang, kadang ada damai. Wasihatan wa maradon, kadang isinya asar itu sehat, kadang ada sakit. Nah,
Wa amalan salihan, kadang asar itu berisi amal saleh. Wa amalan sayyi'an, dan kadang berisi amalan jelek. Ila ghairi dzalika mimma huwa ma'lumun lil jami'. Dan lainnya yang sebagaimana sudah diketahui oleh semua orang tentang isi asar. Aqsamallahu ta'ala bihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar. Nah, ala qaulihi, terhadap firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Bahwa manusia itu dalam kebinasaan, dalam ancaman kerugian. Kita ini ancamannya neraka. Wal insanu huna amun, dan manusia itu umum. Li'annal murada bihi al jinsu, karena yang dimaukan di sini adalah jenis manusia. Wa alamatul insan, dan tanda insan. Insan sendiri dari kata unsun. Unus itu artinya familiar. Orangnya ramah, ketemu saudaranya, menyapa. Uns. Alladzi yuradu bihi al-umum. Walamatul insan alladzi huwa yuradu bihil umum. Kenapa yang menunjukkan umum daripada manusia? An yahilla mahalla al kalimatu kullu. Jadi al di al-insan, innal insan, al di al-insan ini, alnya ini, itu menggantikan kedudukan kullu. Kullu sendiri artinya semua. Fahuna laukila kullu insanin fi khusrin, lakana hadha huwal makna. Sama dengan kalau ada kalimat kullu insanin fi khusrin. Semua orang itu pasti dalam kebinasaan. Nah, wa ma'nal ayatul karimah, makna ayat yang mulia ini, annallaha aqsama qasaman ala halil insan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang keadaan manusia. Bahwa keadaan manusia itu bagaimana? Fi khusrin, dalam kebinasaan. Ai fi khusranin, yaitu berada dalam kesengsaraan, kebinasaan, wa nuksonin, dalam kekurangan, fi kulli ahwalihi, dalam segala keadaannya. Fi dunya wal akhir wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia itu khusran. Illa man istathnallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang oleh Allah dikecualikan. Biasanya kalau yang dikecualikan itu biasanya sedikit jumlahnya. Bapak-bapak duduk ya semuanya. Atau bapak-bapak duduk kecuali Pak Ahmad, kan satu kalau yang dikecualikan. Semua berdiri kecuali Ali misalnya, itu kan sedikit. Dan memang takdirnya orang yang dikecualikan Allah itu sedikit. Allah berfirman ayat yang lalu ya kita baca, kebanyakan manusia itu oleh Allah dimasukkan jahanam, yaitu orang-orang yang lalai, yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami Islam, tidak menggunakan mata dan telinganya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ayat itu menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu di neraka jahanam. Surat Al-A'raf 179.
Bahkan kata beliau, itu ayat ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu bukan ayat itu ya, di ayat 100-nya. Asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tentang jihad itu ya. Wasa antakru syai'an wa huwa khairun lakum. Ada kalanya kalian itu mencintai sesuatu padahal yang dicintai itu membahayakan kalian, dan ada kalanya kalian itu membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan kebanyakan manusia itu tidak menyukai perkara yang dibutuhkan dirinya. Perkara yang menjadikan dirinya baik itu malah dibenci. Nah, itu biasanya orang yang memang nafsunya yang memimpinnya. Makanya nafsu harus diperangi. Itu musuh bebuyutan yang paling berbahaya, yang harus selalu diwaspadai karena ada pada dirinya masing-masing ya. Orang sukses, kata Imam Ibnu Qayyim, diterangkan dalam kitab Ighathatul Lahfan, orang yang mampu menguasai nafsu, orang binasa, orang yang dikuasai nafsunya. Tidak ada yang ketiganya, cuma dua itu. Itu baru satu, musuh itu banyak, pemaling itu banyak. Satu nafsu tadi, kedua syaitan, ketiga musuh-musuh di luar. Nah, wa hadhil jumlatu kalimat innal insana lafi husrin muakkadatun bisalasi muakkidatin. Dikuatkan dengan 3 penguat. Al-awwalu, yang pertama al-qasamu, sumpah, yaitu waw. Wasani, yang kedua innal insan. Yang ketiga al-lam, di fa itu lafi. Lamnya ini bermakna sungguh. Jadi sungguhnya itu 3 kali di ayat ini. Sungguh manusia itu sungguh-sungguh dalam kebinasaan, dalam kerugian. Kenapa harus diulang 3 kali oleh Allah? Ya supaya orang itu sadar bahwa dirinya itu, Allah itu tidak menghendaki kalian itu, tidak menginginkan kalian itu dibakar. Tapi sampai diulang 3 kali supaya sadar bahwa kalian itu sedang berjalan menuju Allah. Liyakuna ablagh min qawlihi la khasirin. Dengan kata lafi husrin itu lebih kuat, lebih memuncak maknanya daripada la khasirin. Nah, di sini apalagi ada fi. Fi itu artinya di dalam. Huruf apa ini Pak Mayar namanya? Fi itu. Huruf jar. Masyaallah. Biasanya fi ini diletakkan kepada kata yang setelahnya yang bermakna jelek. Lafi dolalim mubin. Nah, tapi kalau di atas hidayah itu pakai ala. Apa ala? Di atas. Nah. Wadhalika an-nafi, karena fi ini di lafi husrin, lafi, karena fi itu lidzarfiyah, menunjukkan keterangan tempat. Faka'annal insan munghamisun, sehingga seakan-akan manusia itu benar-benar tenggelam fil husri, dalam kesengsaraan, sehingga susah untuk diajak, mau diintas itu susah, melorot terus tangannya ya. Sampai kata Rasul SAW, aku pegang pinggang kalian tapi kalian merusut terus kayak laron kalau ada api.
Nah, itu watak manusia. Kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menakdirkan kita yang dikecualikan dari husrin. Wal husranu maksudnya lafi ini di dalam kebinasaan. Maksudnya itu wal husranu muhitun bihi. Kesengsaraannya itu meliputi mereka. Min kulli janibin dari segala sisi. Dari segala arah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sampai para sahabat kalau bertemu tidak berpisah kecuali baca surat ini karena pentingnya ini untuk mengingatkan diri-diri kita, nafsu-nafsu kita supaya jangan sampai jadi ghafilun, orang yang lalai. Istathnallahu subhanahu wa ta'ala haula'il muttasifina. Maka Allah kecualikan dari kebinasaan, kesengsaraan, yaitu orang-orang yang muttasifin, orang-orang yang mensifati diri. Bihadihi sifatil arba'i, dengan 4 sifat yang Allah terangkan di ayat ini. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Laula anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan surat lain kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup mengantarkan manusia ke surga. Saking dalamnya beliau tentang ilmu ayat-ayat Al-Quran. As-sifatul ula, sifat yang pertama, al-iman, itu beriman. Dan iman ini buah dari ilmu. Iman sendiri dimaknai para ulama al-ilmu rasih, ilmu yang dalam. Ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah akan menghasilkan iman. Nah, alladzi la yukhalijuhu syakun, yaitu keimanan yang tidak dicampuri oleh keraguan. Wala taraddada bima bayyanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak taraddud. Taraddud itu bingung, goncang dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina sa'alahu Jibril anil iman, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau tentang iman, qala, Rasul menjawabnya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu billahi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini iman, yaitu mengimani dasar-dasar iman yang 6. Dan nanti kita akan bahas. Dan ini kita sebenarnya sudah masuk ke pembahasan ini. Cuma ini kan rukun agama yang kedua, ya. Rukun agama yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Rukun Islam ada 5, yang pertama 2 kalimat syahadat, dan alhamdulillah kita membahas di pelajaran akidah. Nah, kalau ada ayat dan hadis, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang dimaksud iman kepada ini, yang 7 ini. Yang 6 ini. Dan ini kan juga pembahasannya sangat luas. Misalnya beriman kepada Allah ada berapa cakupan? Itu ada 4 cakupan. Beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, masing-masing ada batasan, ada cakupannya untuk diilmui.
Dengan diilmui, difahami dengan sebaik-baiknya akan muncul keimanan. Maka dikatakan orangnya mukmin. Kalau nggak pernah ngaji ya nggak bisa karena butuh ilmu yang dalam untuk jadi orang beriman. Muslim iya, karena Muslim itu derajatnya di bawah mukmin. Mukmin itu derajatnya di atasnya Muslim. Di atasnya Muslim, mukmin, di atasnya mukmin, muhsin. Nanti kita akan pelajari di pelajaran akidah. Wa syaraha hadzal hadis dan telah diterangkan hadis ini yatulu dengan penjelasan yang panjang. Wa takallamna alaihi dan telah kami jelaskan fi mawatin katsiratin dalam banyak tempat. Falladzina amanu bihadhil usulus sittah, maka orang-orang yang beriman dengan 6 rukun ini, humul mu'minun, merekalah orang mukmin. Kalau ditanya Pak Mian, sampean orang mukmin apa bukan? Mukmin tadi. Padahal belum dibahas ini. Kan belum dibahas dari iman kepada Allah, belum. Ada berapa cakupannya coba? Itu rukun ad-din, dinul Islam, ada 3 rukunnya ya. Islam, iman, ihsan. Islam punya 5 rukun, 2 kalimat syahadat, sholat, dan seterusnya sampai haji. Iman punya 6 rukun. Orang, kata beliau, kapan orang dikatakan mukmin? Kalau dia memahami dengan sebenar-benarnya, faham dengan akalnya, hatinya, cakupan rukun iman yang 6 ini, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Nah, masing-masing ada, kalau ditulis iman kepada Allah itu ada cakupannya, ada 4 hal. Masing-masingnya dibahas panjang. Iman kepada kitab Allah, kepada malaikat Allah mencakup 4 perkara. Ya dibahas masing-masing panjang bahasanya. Sekarang kalau saya tanya, Damian orang mukmin apa bukan? Mukmin. Kan mukmin itu kalau sudah memahami yang 6 ini. Jawabnya kalau yang dibimbingkan ulama ya. Coba kalau yang dibimbingkan ulama jawabnya insya Allah. Paham ya? Nah, insya Allah gitu. Karena tadi belum dibahas. Saya tanya Pak Mamyar. Cakupan iman kepada Allah saja apa saja? 1. Loh, ini cakupannya ada 4. Iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Perkara pertama. Halo, bukan. Beriman dengan wujudnya Allah. Yang kedua beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga iman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat iman dengan asma wa sifat. Dan 4. Nah, belum dibahas. Nah, masih mau akan jadi mukmin ya, mukmin yang hakiki, yang mukmin yang mutlak. Tapi karena kalau Pak Mian bilang, wah lek gak ngomong mukmin aku lak kafir, gitu. Wedi kafir aku. Maka jawabnya insya Allah kan karena memang lagi rajin-rajinnya belajar ini tentang rukun iman. Maka kata beliau, "Falladzina amanu bihadhil usulis sittati", maka orang-orang yang beriman dengan 6 rukun ini
dengan penjelasannya, dengan cakupannya, humul mu'minun, mereka itulah orang-orang beriman. Walakin yajibu an yakuna imanan, tetapi hak yang harus diperhatikan, hendaknya keimanannya itu, keyakinannya itu, la syakka ma'ahu wa la taraddada. Tidak kecampuran keraguan, tidak kecampuran kebingungan. Taraddad itu maju mundur. Iya apa enggak, ya iya apa enggak. Nah. Bimakna annaka tu'minu, dalam makna bahwa engkau beriman bihadhil asyai, dengan sesuatu ini. Wa ka'annaka taroha ra'yal ain, seakan-akan engkau bisa melihat dengan mata kepala. Contoh ya, iman pada hari akhir. Itu sahabat itu bisa mencapai ke sana. Waktu lagi mau perang ini, makan kurma. Kok aku bau surga ya? Aku melihat surga sepertinya. Itu padahal siapa yang secara, tapi dengan hatinya yang sangat dalam, yang sangat kuat. Wah, kalau gitu kesuwen ini kurma ini, gitu ya. Mau ngabisin kurmanya sudah nggak telaten, langsung dipatahkan itu bungkus pedangnya. Maunya wis gak usah dikembalikan lagi. Apa itu yang mendorong? Iman. Iman seakan-akan melihat dengan mata kepala. Demikian juga iman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kata Rasul SAW, ka'annaka tarahu. Tapi ini bukan mata kepala. Kalau mata kepala, Rasul pun tidak bisa. Karena kemampuan manusia yang lemah. Nanti di akhirat itu kemampuannya beda. Minimal 100 orang. Pamian mau nikah 100 bidadari. Wah, sekarang satu aja sumpek, kata Pak Mian. Kalau 2 gimana? 1 aja sumpek. 2 ya tambah sumpek. Kalau ingin hilang sumpeknya, kata Pak Ali 3. Ya Pak Ali ya. Kalau istrinya udah 3, hilang sumpeknya. Bisa, melihat Allah itu bisa. Dengan mata hati. Sehingga orang kalau sudah seperti itu, berdiri menghadap Allah itu paling sejuknya hati, paling tenangnya hati. Tidak peduli. Saking asiknya bahasa kita. Kayak anak muda, game-gamean itu loh. Ya, teler sama mabuk sama game-gamean. Nah itu azan nggak dengar. Lagi seru-serunya ini sudah mau finish ini misalnya. Begitu dimarahi sama bapaknya, dimatikan itu gamenya, lari ke masjid, belum salam langsung melencing. Ketarik apa gitu pantatnya. Nah itu puncak iman seperti ini. Ya. Dan demikian juga ketika iman kepada neraka. Seperti itu seakan-akan melihat neraka. Asalkan dibahas ayat-ayat dan hadis itu dengan pemahaman yang kuat, fokus ketika membahas, ketika memahami, sampai ke sana. Seakan-akan melihat neraka sampai berdiri nangis, baca ayat nangis, dan sehingga keluar netes air. Kalau kita baca ada kitab judulnya Aina nahnu min haula judulnya. Di mana kita daripada mereka, orang-orang salaf dahulu, orang-orang ahli ibadah dahulu. Dikisahkan di sana diantaranya imam yang kalau sholat malam, sholat tahajud itu nangis mereka. Walaupun tidak raung-raung, tapi nangis. Kalau Rasulullah sendiri seperti air yang mendidih. Itu setiap pagi istrinya ngepel
tetesan air yang keluar dari mata suaminya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kalau keluar setetes air mata karena takut kepada Allah, dia tidak akan disentuh neraka matanya itu. Jadi kita kan sulit. Kenapa sulit? Karena hatinya keras. Kata Hasan Al-Basri ada 4 tanda kesengsaraan. Yang pertama qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang kedua jumudul ain. Jumudul ain itu matanya kering. Matanya kering. Nah, untuk ke sana bagaimana caranya? Memunculkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah dengan mempelajari Allah, mempelajari keagungan Allah, tentang siksa Allah, adab Allah, neraka Allah. Hadis-hadis sudah banyak. Nah, ayat-ayat juga sudah banyak. Itu akan meluluhkan hati, melembutkan hati, sering ziarah kubur. Wan nasu fi hadzal maqami ala salasati aqsamin. Manusia di dalam masalah tingkatan iman ini ada 3 golongan. Al-Qismil awwali, yang golongan pertama, mukminun khalisul iman. Mukmin yang keimanannya itu khalis. Khalis artinya bersih. Bersih dari kotoran-kotoran iman. Keimanan la syakka fihi wa la taraddada. Tadi keimanannya itu bersih. Nah, wal qismu tsani kafirun jahidun mungkarun. Yang kedua kafir, tidak beriman, tidak ada imannya. Nah, wal qismu tsalis, yang ketiga mutaraddadun, orang yang mutaraddid itu masih goncang sana sini. Nah, pramukan ya, sana senang, sini senang. Wan naji, orang yang selamat, min haula'i, dari 3 golongan ini, al-qismul awwal, golongan pertama, alladzi yu'minu imanan la taraddada fi. Yu'minu biwujudillah, ini yang pertama tadi. Ini perkara yang ketika beriman kepada Allah. Yu'minu biwujudillah, iman kepada wujud Allah. Saya tanya, wujud Allah ini apa? Nama Allah apa sifat Allah? Sifat Allah. Jelas kalau mau bilang nama harus ada dalil. Mau bilang sifat, itu juga ada dalil. Kalau wujud, mana dalilnya? Oh, itu bukan dalil itu. Wujud kidam bako. Nah, itu wujud kidam bako itu sebenarnya sampah yang telah dibuang oleh pembuatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dibuang juga sampah. Aku buang ajaranku itu, sebagaimana aku lemparkan surbanku ini. Terus ada orang eker-eker. Nah, diambil dijadikan dasar ormasnya. Apa wujud Allah? Lah ya, ini katanya mukmin nggak tahu wujud Allah ini sifat apa nama. Nah, gimana Pak? Makanya bilang apa tadi? Insya Allah. Nah, wujud Allah ini bukan nama dan bukan sifat, tapi khobar. Beda. Kalau nama dan sifat itu harus ada dalil yang sorry. Kalau khobar, selama tidak mengandung kebatilan. Khobar itu penjelasan atau keterangan bahwa Allah itu wujud. Lah sing di apalno pamian tadi, Allah wujud kidamba kok, itu apa yang dipahami? Sama dulu memahami itu apa? Sifat, ya. Sampai ditulis di kitabnya, di temboknya ditulis yang besar, sifat 20, ya.
Nah, sifat itu dibilang sifat salah itu. Namanya sifat harus ada dalil. Yaitu beriman dengan wujudnya Allah, dengan rububiyahnya, wa uluhiyatihi, uluhiyahnya, wa bi asma'ihi, wa sifatihi azza wa jal. Ini cakupan iman kepada Allah. Wa yu'minu bil malaikati, iman kepada malaikat. Ini tapi bukan bahasan, ini cuma pembahasan singkatnya. Kalau pembahasan wujudnya Allah itu apa, rububiyah Allah apa, uluhiyah Allah itu nanti. Ini cuma lewat saja mukmin itu bagaimana. Yang kedua beriman dengan malaikat Allah. Wahum alamun ghaibi. Malaikat itu alam ghaibi, alam ghaib. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah ciptakan dari cahaya. Wa kallafahum bi'amalin. Allah bebani malaikat itu dengan amalan-amalan. Minha ma huwa ma'lumun. Ada amalan yang kita ketahui. Wa minha ma laisa bimaklum, ada yang tugasnya itu tidak kita ketahui. Fa Jibrilu, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mukallafun bil wahyi. Contohnya malaikat Jibril dibebani untuk menyampaikan wahyu, yanzilu bihi min indillah, turun dari sisi Allah ilal anbiya war rasul, menuju para nabi dan para rasul. Wa Mikail mukallafun bil qadar, dibebani oleh Allah untuk mengurus hujan, wan nabat, tanaman, tumbuh-tumbuhan. Yakni wakkalahullahu alal matar, Allah pasrahi malaikat Mikail itu untuk ngurus hujan. Wa kullu ma yata'allaqu bil matar, dan segala hal yang berkaitan dengan hujan. Wa alan nabat, dan tumbuh-tumbuhan. Ini IPA ini, kayak gini itu bahas IPA ya. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam. Ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bahas jenis-jenis tumbuhan, kemudian sifat-sifatnya. Nah, kenapa labu itu kok merayap, buahnya besar dan seterusnya, dibahas di sana. Wa Israfil, yang berikutnya malaikat Israfil muwakkalun bin nafhi bisur, diserai oleh Allah meniup trompet. Wa Malikun, ada malaikat Malik muwakkalun bin nar, diserai ngurus neraka. Ini nggak pernah tertawa ini ya. Sebenarnya Rasul sendiri juga nggak pernah tertawa setelah Allah menjelaskan melalui malaikat Jibril tentang sifat jahanam. Bisa dilihat di dalam kitab sifat neraka. Di bab 2 kayaknya, di awal-awal ketika Rasulullah menjelaskan tentang satu jenis orang yang disiksa di neraka. Dan sejak itu ketika malaikat Jibril menjelaskan sifat-sifat jahanam, maka Rasulullah tidak pernah tertawa kecuali beliau mesem saja. Nah, tersenyum ya. Sampai ketika ada melewati sahabat yang lagi terbahak-bahak, maka Rasulullah SAW menasihati, sekiranya engkau tahu sebagaimana aku ketahui, la dhahaktum qalila wa bagaitum katsira, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi nangis karena ilmunya, bukan nangis karena dikomando. Ada di Kediri kayaknya itu. Ayo nangis, nangis sekarang ya. Nah, ajaran apa itu? Kayaknya masuk ke sini, ke daerah dekatnya Mas Andi ini. Oh, Mas Agus paling dekat. Wah, ini tugasnya Mas Agus ini untuk. Nah. Waridwanun, ada malaikat Ridwan muwakkalun bil jannah,
diserahin untuk ngurus surga. Wa minal malaikati ma lam na'lam asma'ahum, di antara malaikat ada malaikat yang kita tidak tahu nama-nama mereka. Wala na'lamu a'malahum, dan kita tidak tahu amalan mereka aidon. Lakin ja'a fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ma min maudu'i arba'i asabi'a, bahwa tidak ada dari tempat seluas 4 jari fis sama'i, di langit, illa wa fihi malakun qaimun lillahi aw raki'un aw sajidun. Tidak ada celah di langit itu walaupun selebar 4 jari. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, sholat, ya, qanitun, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Bahkan ada riwayat lain, mulai dari cipta sujud terus. Itu pun ketika nanti hari kiamat bangkit dari sujud, dia merasa belum menjalankan hak Allah. Kalau kita kan segera ingin bangun ya, malah kayak ayam matok. Ada yang ruku terus. Kadzalika nu'minu bil kutub. Nanti pembahasan rincinya. Demikian juga ketika kita beriman kepada kitab-kitab alladzi anzalahu Allahu 'ala rasuli, yang Allah turunkan pada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa nu'minu bir rusul, demikian juga beriman kepada para rasul alladzi qassahumullahu alaina, yaitu para rasul yang Allah ceritakan pada kami di dalam Al-Quran. Wa nu'minu bihim, kita beriman dengan rasul-rasul itu dan nabi itu, bi'ayanihim, secara personnya, walladzina lam yakussuhum alaina, dan beriman kepada para rasul yang tidak Allah ceritakan pada kami. Yang diceritakan kisarannya 25 ya di dalam Al-Quran. Sehingga kadang orang awam memahami Rasul itu ya selawe 25. Bukan. Karena Allah mengatakan, ini ada Rasul yang diceritakan, ada yang tidak. Nu'minu bihim ijmalan, kita mengimani para Rasul itu secara global. Li'anna Allah lam yakussa alaina jami'a amba'ir rusul. Karena Allah tidak mengisahkan kepada kami seluruh rasul. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, minhum, di antara para rasul itu, man qasasna, ada orang yang kami ceritakan, alaika, kepadamu Muhammad. Wa minhum man lam naksus alaika, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Wal yaumul akhir, iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Wa huwa yaumul ba'si, yaitu hari kebangkitan. Yaumun, pada hari itu, yahrujun nasu, manusia keluar, min kuburihim, dari kuburnya, lil jazai, untuk mendapat balasannya. Karena manusia ini dicipta untuk dibalas amalannya. Jangankan manusia, hewan pun dibangkitkan untuk dibalas tanduk yang kambing yang bertanduk dan kambing yang jam'a yang tidak bertanduk. Kalau yang bertanduk tadi disalahgunakan tanduknya ya, nyerundui yang enggak bertanduk. Ya kan enggak boleh zalim ya. Hewan satu dengan lainnya enggak boleh zalim. Itu akan dikisos nanti oleh Allah. Tapi setelah mereka dikisos, hewan-hewan itu oleh Allah dijadikan tanah. Maka enggak ada urusan lagi hewan, sudah dijadikan tanah. Maka orang kafirnya mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh celakanya aku, sekiranya aku jadi tanah saja. Nah, karena kalau kafir gak bisa jadi tanah,
Nah, dia harus menerima resiko kekafirannya, azab selama-lamanya. Tidak berhenti, tidak terputus. Manusia dibangkitkan dari kuburnya hufatan, telanjang. Hufatan itu telanjang kaki, nggak ada sendalnya. Urotan, telanjang badan. Gurlan, buhman, dia tidak dihitan. Fal hufatu yakni alladzi laisa alaihim ni'alun. Hufat artinya tidak punya sendal. Ai aqdamuhum ariyatun, kakinya telanjang. Wal urat alladzi laisa alaihim thiyabun, yaitu yang tidak punya baju. Wal ghurlu alladzi lam yuhtanu, yang tidak dihitan. Wal buhmun artinya alladzi laisa mahum malun yusaruna kadzalik, tidak punya harta. Enggak ada lagi anak, istri, harta yang dulu sudah enggak ada ceritanya. Dia datang seperti awal penciptaannya ketika lahir. Walamma hadatsan Nabiyyu alaihi salatu wassalam, ketika Rasul menjelaskan li'annahum ghuratan, bahwa mereka telanjang, qalat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u, laki-laki dan wanita, yanzuru ba'duhum ila ba'din, satu dengan lainnya saling melihat. Nah, qala, maka Rasul mengatakan, al-amru a'zamu min dzalik, perkaranya lebih besar dari urusan satu dengan lainnya saling melihat. Ai min an yanzura ba'dhum ila ba'din, satu melihat yang lainnya, li'anna an-nasa kulluhum masghulun bi nafsihi, karena ketika itu manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Sebaik-baiknya orang masih mengalami kegoncangan, penyesalan tentang betapa dulu di dunia banyak perkara yang dilalaikan. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa minal iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu alaihi salatu wassalam, adalah beriman dengan semua yang dikhabarkan oleh Nabi. Nah, ada 12 perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Insyaallah kita bahas di tafsir Maliki Yaumiddin di Tanaka, di masjidnya Pamian, insyaallah. Semoga Allah SWT mentakdirkannya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, karena ini termasuk iman yang kepada hari ini yang paling sangat penting, karena ini pendorong utama seseorang menjalankan ketaatan. Ya, pendorong utama menjalankan ketaatan adalah dua, iman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Rasulullah SAW sering mengulang dua ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu, ya, dan lain-lainnya. Dua saja, padahal rukun iman 6. Kenapa kok dua yang disebut? Nah, sangat pentingnya. Nah, kita ngaji ke sini kan karena didorong keyakinan. Didorong oleh keyakinan dan maksud yang tulus ingin selamat nanti di hari akhir. Ada 12 perkara, insyaallah kita bahas di sana. Rabu ini, Pak. Oh, alhamdulillah, Allah mudahkan. Mimma yakunu ba'dal maut, yaitu mengimani segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Iman kepada hari akhir itu meyakini semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah setelah kematiannya.
Bahkan kematian itu sendiri merupakan pintu masuknya seseorang pada hari akhir. Cuma kalau mati itu sifatnya individu. Kalau yang kolosal nanti ketika ditiupnya sangkakala. Tapi ketika orang meninggal, mati itu sudah tegak padanya kiamat. Tapi kiamat itu ada dua, kiamat kubro dan kiamat suro. Nah, jam berapa ini? Fayajibu an tu'mina bifitnatil kubur. Dimulai dari setelah kematiannya, maka wajib mengimani fitnah kubur. Ini pertama, iman kepada hari akhir, iman dengan fitnah kubur. Aibil akhbari, iman dengan ikhtibar, bukan akhbar tapi ikhtibar. Ikhtibar itu ujian. Alladzi yakunu lil mayyit, yang ujian yang diajukan pada orang yang mati. Idza dufina, ketika selesai penguburan. Dan ini juga sudah dibaca hadisnya di Masjid Nurul Huda. Al-Huda. Enggak jadi Nurul Huda. Nah. Setelah kematiannya dan diterangkan oleh Rasulullah panjang lebar hadis dari Barra bin Azib. Nah, ada dua orang kematian, mati yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ujian itu diajukan malaikat mungkar nakir idza dufina, ketika selesai penguburan. Watawalla anhu ashabuhu, dan keluarganya mulai pulang. Fa'innahu, sampai orang ini dengar ya, terompah kakinya, hentakan kakinya yang mengantar. Berarti dia telah dihidupkan lagi. Fa'innahu ya'ti, bahwa datang kepadanya malakani, dua malaikat. Yas'alanihi, menanyai an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Menanyai tiga perkara. Yaitu tentang apa? Robnya, dinnya, dan nabinya. Untuk bisa menjawab ini, memang di dunia ini harus kenal. Apa itu Rob, apa itu din, apa itu nabi, siapa itu nabi. Nah, sampai Rasul mengatakan, Zaqo ta'mul iman, orang itu akan merasakan manisnya iman. Iman itu punya rasa, seperti gula punya rasa. Bil Islami dina wa Muhammadin nabiyan. Nah, wa tu'minu kadzalika bil qabri, iman juga dengan kubur. Dengan keadaan kuburan, dengan alam kubur. Bukan kuburan ya. Demikian juga beriman dengan alam kubur. Alam kubur ini masuk ke dalam iman kepada hari akhir. Imma raudatun min riyadil jannah. Kuburan itu dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi taman dari taman-taman surga. Nah, untuk mencapai itu harus sering ke taman surga di dunia. Yang sering ke taman surga di dunia akan sampai ke taman surga di alam barzah, alam kubur. Kalau taman surga di dunia apa? Majelis ilmu. Nah, wa imma, yang kedua, wa imma hafratun min hafratinar. Bisa jadi itu jurang dari jurang-jurang neraka. Nauzubillah. Nah, ini untuk yang su'ul khotimah. Yang tadi surga apa? Taman-taman surga. Untuk yang husnul khotimah. Semoga Allah menakdirkan kita semua husnul khotimah. Ay anna fihi al-azab. Bahwa di alam kubur itu di sana sudah ada azab. Namanya azab kubur. Awis sawab, atau pahala. Nah, wa tu'minu kadzalika bil jannati wan nar.
Termasuk iman pada hari akhir, iman dengan surga dan neraka. Wa kullu ma yata'allaqu bil yaumil akhiri fa innahu dahilun fi qaulina antu minabil yaumil akhir. Maka semua yang berkaitan dengan hari akhir masuk ke dalam iman kepada hari akhir. Nanti akan diterangkan satu-satu. Wal qadar yang terakhir iman dengan takdir. Yaitu takdirullah, ketentuan Allah Azza wa Jal, yakni yajibu an tu'mina, engkau wajib beriman bi annallaha ta'ala qadara kulla syai'in. Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Ya, termasuk kita hadir pagi ini. Nah, ketemu saudara-saudara ini sedang ngaji tafsir surat apa nih? Al-Asr. Itu sudah dicatat. Nah, hari ini dicatat. Bahkan catatannya itu 4 kali pencatatan. Saking rincinya. Saking serinci-rincinya oleh Allah nanti akan dihadirkan catatannya. Itu di print semua dari tengkuknya. Catatan 4 kali pencatatan. Pertama di Lauh Mahfuz. Itu dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, bahwa akan lahir namanya Pak Mayar, tanggal segini. Hidupnya sekian. Nah, apa yang dilakukan Pak Mayar itu sudah dicatat di sana, di Lauh Mahfuz. Yang kedua, catatan umuri. Umuri itu sekali sepanjang umur, yaitu di janin, dalam kandungan, setelah ditiupnya sangkakala. Yang ketiga, catatan sanawi atau ami. Ami itu tahunan, yaitu dicatat apa yang dilakukan Pak Mayar selama setahun ini. Dicatatnya kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu sebabnya disebut malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu dicatatnya segala kejadian di alam ini setahun ke depan. Nah. Yang keempat, catatan apa? Yaumi. Yaumi itu harian. Nah. Wa dzalika annallaha khalaqal qalam. Awal yang Allah ciptakan adalah ini hadis ya. Nah, kalau ingin tahu riwayatnya ini sudah berlalu pembahasan. Yang jelas ini hadis sahih. Bahwa yang diciptakan pertama oleh Allah adalah kolam. Dan ini membantah mengatakan bahwa yang pertama dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad. Dan Allah ciptakan seluruh makhluk ini dari Nur Muhammad. Itu kebatilan, bertentangan dengan nas yang sahih. Nah, maka dikatakan anta nurun fauqa nurin, ya. Hafal Pak? Anta nurun fauqa nurin. Terus apa lagi? Anta badrun. Saya Pak Mayan ngiling-ngiling. Lekaknya kalau kita lupa ya. Alhamdulillah, lupa itu alhamdulillah ya. Karena itu nggak perlu dihafalkan, karena kalau tahu boleh nggak? Boleh untuk membantah. Tapi kalau diamalkan sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak benar, kebatilan. Nah, faqala lahu, maka Allah berkata kepada kolam, kepada pena, uktub, tulislah. Qala, maka penanya berkata, menjawab. Nah, walaupun pena benda mati bisa berbicara ya. Kenapa ini? Ya karena Allah menakdirkan ya. Karena Allah menakdirkan untuk bisa bicara. Qala,
Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, penanya berkata, "Wa madza aktubu?" Apa yang akan aku tulis ya Rob? Nah, qala maka Allah menjawab, "Uktub, tulislah ma huwa kainun, apa yang akan terjadi ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat." Fajara fi tilka saati, maka mulailah sejak diperintahkan oleh Allah. Nah, sejak diperintahkan ini, fi tilka saati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, idzan fal imanu fi qaulihi illal ladzina amanu. Maka iman yang dimaksudkan di surat Wal Asr sebagai sifat pertama dari orang yang dikecualikan dari 4 sifat adalah illal ladzina amanu, yasmulul imana bil usulis sittah, mencakup iman kepada rukun iman yang 6, alladzi bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu wa amilus salihati, ini sifat kedua, ya. Tadi ini sifat kedua, apa? Amal saleh. Fa maknahu, maknanya annahum qamu bil a'malis salihah. Mereka melaksanakan amal saleh. Saleh sendiri maknanya pantas. Maksudnya pantas, orang yang beramal dengan amalan yang dibimbingkan Allah dan Rasulnya, menjadikan orang yang beramal itu pantas diangkat ke negeri kemuliaan surga Allah. Itu di atas, surga itu di atas. Ada berapa tingkat? 100. Dari surga pertama, kedua, sejauh langit dan bumi. Kali 100. Diriwayatkan ada 500 tahun perjalanan. Nah, min sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa birrun lil walidaini wa silatul arham wa ghairi dzalika. Di antaranya amal soleh, sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, silaturahmi, dan selainnya. Falam yaktasiru ala mujarridi ma fil qalbi bal amilu wan taju. Nah, maka tidak terbatas dengan apa yang ada di hati, bahkan mereka mengamalkannya. As-salihatu, kapan suatu amalan dikatakan salihat? Hiyallati istamalat ala syai'aini. Amalan itu disebut saleh kalau terdapat padanya 2 hal. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Ikhlas kepada Allah azza wa jal. Wasani, yang kedua, al-mutaba'atu. Mengikut, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kalau kosong dari syarat pertama, mesti dia jatuh pada kesyirikan. Contohnya sholat ingin dilihat orang. Nah, syirik namanya. Syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Karena dia riya. Riya itu syirik kecil. Atau baca Quran. Ini lagi Kamis. Malam cuma lagi ya. Wah, enak-enak no. Kan pakai pengeras. Inginnya apa namanya? Ingin apa? Dia bacanya kan di dalam. Bukan riya, di dalam masjid. Orang kan tidak lihat. Ingin didengar. Namanya apa? Sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat. Nah, dan sum'ah ini masuk ke golongan riya, termasuk ke jenis syirkul asghar, syirik kecil. Dan itu bahaya, Allah tidak mengampuni. Allah tidak mengampuni karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau keluar dari syarat kedua, keluar dari syarat pertama apa tadi? Jatuh pada syirik.
Kalau keluar dari syarat kedua, pasti dia jatuh dalam kesesatan. Zaman sholat tidak ada contohnya. Mulai takbir sampai salam, nggak ada contohnya. Nah, ya ada dalil-dalil cuma ditambahi, dirubah, dikurangi. Nah, maka itu mesti jatuh pada kesesatan. Supaya kalau masih tidak memenuhi dua syarat ini, belum bisa dikatakan perbuatannya tersebut amal soleh. Nah, wallahu alam, insyaallah dilanjutkan berikutnya syarat ketiga dan keempat. Sifat ketiga dan keempat, mudah-mudahan ini menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita dari dosa-dosa kita, kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.